Enggak dijual. Itu hoak itu, nggak benar. Masalah rumah itu kenang-kenangan saya sama almarhum ya. Gitu. Jadi nggak ada terbersih pun jual-jual rumah nggak ada. Enggak, udah nggak ada ketakutan karena Empo udah dijelasin seperti itu kayak kemarin sama kuasa hukumnya. Insya Allah kalau emang Empo dipuluin untuk mendampingin Kak Selly, Empo datang. Kepergian komedian Empok Alpa masih meninggalkan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Namun, terasa kehilangan itu seolah ternodai oleh berbagai isu liar yang beredar luas di media sosial. Di tengah ramainya perbincangan mengenai perwalian anak almarhumah, mencuat pula kabar tak sedap tentang dijualnya rumah milik Empok Alpa. Isu tersebut dengan cepat menyebar dan menimbulkan kesalahpahaman di tengah publik. Menanggapi hal itu, kakak almarhumah, Empok Banong, angkat bicara dan menegaskan bahwa kabar tersebut tidaklah benar. Ia menepis tegas rumor yang beredar dan meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya. Enggak dijual. Itu hoak itu, nggak benar. Kalau kekhawatiran sih ada, cuma kalau kita mah kasih ke bapaknya aja, maksudnya kayak gitu. Kalau Empo kan cuma nasihatin aja udah. Masalah rumah itu kenang-kenangan saya sama almarhum ya. Gitu. Jadi nggak ada terbersih pun jual-jual rumah nggak ada. Seberat apapun nanti yang Allah kasih ujian hidup ataupun kebaikan hidup itu rumah tetap kita pertahanin karena itu rumah anak-anak kayak gitu, rumah buat anak-anak semua kayak gitu. Jadi nggak ada terlintas kayak mau jual-jual apa nggak ada. Kita tetap berjuang ya bekerja kayak gitu. Kan alhamdulillah hal kayak gitu nggak ada di pikiran juga sampai lagi mau jual ini jual itu nggak ada kayak gitu. Yang ada malah kita tambahin dan kita kurangin kalau ada rezeki gitu. Lebih lanjut, Empok Banong juga menyadari bahwa persoalan ini muncul karena adanya kurangnya komunikasi antara dirinya dengan Aji Darmaji. Ia berharap ke depannya segala perbedaan dapat diselesaikan secara baik-baik, tanpa harus menambah beban duka keluarga yang masih berusaha tegar menghadapi kepergian Empok Alpa. Udah lega alhamdulillah. Cuma kemarin udah dijelasin seperti itu yang penjelasannya kuasa hukumnya. Enggak, udah nggak ada ketakutan karena Empo udah dijelasin seperti itu kayak kemarin sama kuasa hukumnya. Nah, jadi Empo nggak ganjel. Enggak, waktu itu kan karena mungkin Empo udah lihat videonya dadakan, jadi Empo juga kurang komunikasi sama Bang Idung. Cuma Empo lihat videonya aja. Alhamdulillah baik sama Empo. Pengennya seperti ya kayak silaturahmi aja, kayak Po ipar sama ade ipar gitu. Kesalahpahaman yang sempat mencuat akibat kurangnya komunikasi antara Empok Banong dan Aji Darmaji akhirnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam suasana penuh haru, Aji yang didampingi kuasa hukumnya datang menemui sang kakak ipar untuk memberikan penjelasan secara langsung mengenai maksud dan tujuan dirinya mengajukan permohonan perwalian terhadap ketiga anak almarhumah Empok Alpa. Dengan mata berkaca-kaca, Aji menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang sempat timbul. Ia menegaskan bahwa langkah yang diambilnya semata-mata demi menjaga masa depan dan keberlangsungan hidup anak-anak yang ditinggalkan sang komedian. Momen tersebut pun menjadi titik terang yang menghapus kerendahan antara kedua belah pihak. Sementara itu, pada hari ini, Senin, 22 September, sidang perwalian resmi dijadwalkan berlangsung. Dalam kesempatan itu, Empok Banong menyatakan siap hadir di persidangan jika kehadirannya dibutuhkan untuk mendampingi Shelly, putri sulung Empok Alpa. Oh, maksudnya Empo datang ke sana? Yeah. Enggak, kalau Empo mah nggak datang. Soalnya kan yang di situ kan yang bersangkutan kayak model Selly, Bang Haji, kuasa hukum, udah itu doang. Insya Allah kalau emang Empo dipuluin untuk mendampingin Kak Selly, Empo datang. Saya pribadi mohon maaf lahir batin kalau apabila kita ada miskom sama Empok Ika gitu kan. Memang intinya kita miskom gitu.
mohon maaf lahir batin juga buat Empo apabila ada kesalahan dari pihak saya gitu kan, anak-anak saya yang udah, terima kasih juga yang udah dirawatin kan. Yang pokoknya sih pengennya baik-baik aja. Jangan ada lagi yang goreng-goreng atau gimana? Yang penting komunikasi gitu loh. Jangan ada provokator lagi, maksudnya seperti itu. Kalau kita kan udah komunikasi enak gitu lah. Jadi apa-apa kita tahu gitu, seperti itu. Kalau kurang komunikasi kan kita gimana ngomongnya kan gitu. Kalau kita komunikasi apa, dia mau nanya apa sama Empo jawab. Jadi enak. Jadi kita kurang komunikasi dua. Ya apa? Ya alhamdulillah ya, komunikasi ya terjalin keluargaan ya, nggak ada huru hara atau ribut atau cekcok, nggak ada. Karena kan emang dari empoknya almarhumah kan dewasa gitu kan, emang ganti untuk anak-anak saya juga kan sebagai ibunya kayak gitu ya kan, kayak si kembar, si kakak, si Alpati kan emang kayak ibu sendiri kayak gitu, karena emang dari kecil juga kan anak-anak kontrol sama ibu Ika kayak gitu. Jadi ya tetap kita terjalin silaturahmi kayak gitu kan, tetap kita berdiskusi secara keluargaan, nggak ada huru hara, apalagi secara apa gonok gini lah gitu kan katanya, terus harta lah nggak ada yang dibicarain harta sama Banong. Kita tuh bicarain tentang perwalian anak yang belum bisa tanda tangan, apabila ada pengurusan apa-apa kan kita udah waliin kayak gitu. Kalau si kakak kan udah punya KTP kayak gitu, udah dewasa, udah bisa tanda tangan sendiri. Jadi yang kita wali ini 3 anak ini kayak gitu. Pak Banong kan ini kaget kayak gitu. Kurang komunikasi aja. Itu kalau untuk hara kita ribut sama Empo Ika nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Itu di luar dugaan kita semua, nggak ada. Dan keluarga di sini juga ada madem semua, nggak ada yang ngomong apa-apa kayak gitu. Semuanya kita lurusin. Untuk teman-teman media nih, kita nggak ada ribut sedikit apapun kayak gitu, nggak ada, cuma miskom aja kayak gitu, miskom kayak gitu. Cuma Pak Banong mah lihat video aja gitu loh, videonya versinya seperti itu yang namanya Pak Banong ya, nggak ada konfirmasi, nggak ada komunikasi, jadi Pak Banong jawabnya seperti itu. Di dalam sistem hukum kita itu mengenai perwalian itu diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1971. Karena ini keluarganya Islam Muslim, menganut juga kompilasi hukum Islam atau kita kenal dengan KHI. Ada juga Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, fungsi dan tujuannya adalah untuk mengurus pemberkasan administrasi bagi anak-anak yang masih di bawah umur. Nah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak untuk mendapatkan pengurusan melakukan perwakilan perbuatan hukum, maka wajib meminta penetapan perwalian dari pengadilan. Intinya undang-undang mengatakan seperti itu. Jadi kalau ada disuruh di luar untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu nggak ada. Di sisi lain, menjelang 40 hari kepergian Empok Alpa yang wafat pada 15 Agustus lalu, keluarga masih kerap mendatangi makam almarhumah di TPU Kujaran, Jagakarsa, untuk berziarah. Terasa kehilangan yang begitu mendalam membuat kakak dan kerabat senantiasa datang silih berganti, mendoakan serta mengenang sosok komedian yang dikenal dengan nama asli Nina Carolina itu. Empok Banong pun mengabarkan bahwa makam sang adik kini sudah dirapikan. Sebuah nisan berwarna hitam telah terpasang rapi, menandai tempat peristirahatan terakhir sosok yang semasa hidupnya selalu membawa tawa bagi banyak orang. Dengan nisan itu, keluarga berharap makam Empok Alpa dapat terjaga dan menjadi pengingat abadi bagi anak-anak, kerabat, serta para penggemarnya yang ingin berziarah dan mendoakan. Waktu kemarin juga hari Senin kemarin kan nyekar tuh sama petong, terus alhamdulillah udah dirapihin, udah ada batu nisannya. Itu Bang Bosek yang bikin. Iya, kakaknya angkat Empok. Nggak tahu dah, kalau Empok dateng udah dicakapin makamnya, udah kayak gitu aja. Tahlilan ya, 40 hari iya, cuma Bang Haji belum ngabarin Empok, belum WA Empok.
Masih kita kan keluarga besar. Masih ada yang nyekar di makamnya Pak Alpa, ada yang main ke sini masih. Ya kayak gitu kan, namanya juga belum ada 40 hari juga kan almarhum. Selama almarhum nggak ada, saya belum pernah mimpi. Gitu. Belum pernah mimpi. Kalau doa selalu, ya kan? Kalau doa untuk almarhum itu selalu. Setiap saya ingat, setiap 5 waktu saya jalani ya selalu doa. Itu aja sih. Cuman makanan yang orang udah nggak ada ya itu aja doa. Kesedihan mendalam masih terus dirasakan Empok Bano setelah kepergian sang adik tercinta yang dikenal ceria dan penuh tawa. Namun di tengah rasa kehilangan itu, Empok Bano mengaku baru saja mengalami pengalaman batin yang begitu mengharukan. Ia bercerita bahwa belum lama ini, almarhumah Empok Alpa datang menemuinya dalam mimpi. Dalam mimpi tersebut, Empok Alpa tampak hadir dengan senyum khasnya dan tiba-tiba mengajaknya berfoto bersama. Momen singkat itu terasa begitu nyata hingga membekas di hati Empok Banong. Baginya, kehadiran sang adik dalam mimpi seakan menjadi obat rindu sekaligus pengingat akan kenangan indah yang pernah mereka jalani bersama. Belum, cuma baru semalam doang kok mimpi. Mimpi diajak foto sama Pak Alpa. Dia minta ajak foto maksudnya semalam. Dia biasa pakai baju tuh yang baju yang daster yang garet-garet. Semalam. Tapi kalau Pak Alpa kan nggak pernah minta foto sama Ika gitu, nggak pernah. Paling Empok Bano yang minta foto sama Pak Alpa. Cuma semalam itu diimpin aja seperti itu. Iya di dalam mimpi seperti itu mungkin. Kalau Empok kan nggak tahu artinya apa gitu. Nggak terlalu sering ya, dalam keadaan ini aja. Kalau lagi kangen, semalam doang. Ada yang kesenyum, ada yang ketawa gitu. Semalam senyum. Tapi ngomong, Banong, sini foto sama gue. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.